Halo sahabat Athena, welcome back to our channel Athena Study Center. Pada kesempatan kali ini, yuk kita belajar penurunan rumus kinematika dari grafik V versus T, grafik kecepatan versus waktu. Dari grafik kecepatan versus waktu, kita bisa menghitung dua hal, sahabat Athena. Yang pertama, kita bisa menghitung percepatannya. Bagaimana menghitung percepatan dari grafik V versus T? Kita hitung gradiennya. Nah, untuk gradien kalian mestinya udah tahu ya, formulanya kan udah ada di SMP. Jadi, rumus untuk gradien adalah perubahan nilai di sumbu Y dibagi perubahan nilai di sumbu X. Jadi, untuk grafik V versus T, percepatannya adalah V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. Terus yang kedua, kita bisa menghitung jarak dari grafik V versus T. Gimana ngitung jarak? Ngitung jarak kita tinggal menghitung luas di bawah grafik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gerak dengan kecepatan konstan. Nah, kalian harus tahu dulu grafiknya gimana sih untuk kecepatan konstan. Jadi, grafik untuk benda yang bergerak dengan kecepatan konstan adalah garis horizontal lurus aja. Kenapa? Logikanya karena dia bergerak dengan kecepatan V yang sama-sama terus nih. Jadi grafik V versus T-nya untuk kecepatan konstan adalah garis horizontal. Nah, oleh karena itu kita hitung nih gradien untuk percepatan dan luas di bawah grafik untuk jaraknya. Pertama kita hitung dulu percepatannya. Kita hitung gradien. Untuk garis horizontal, gradiennya sudah pasti 0. Jadi percepatan untuk gerak berkecepatan konstan adalah 0. Lalu yang kedua, gimana ngitung jaraknya? Setelah kita tahu tadi untuk menghitung jarak, kita tinggal menghitung luas di bawah grafik. Ya udah, kita tinggal hitung luas di bawah grafik yang horizontal ini. Jadi bentuknya apa? Bentuknya adalah persegi panjang. Nah, karena itu kita tahu luas di bawah grafik adalah T dikali V ya. Maka dari itu kita punya rumus jarak untuk benda bergerak dengan kecepatan konstan adalah V dikali T. Oke, setelah kita tadi udah belajar tentang benda dengan kecepatan konstan, sekarang kita akan belajar tentang benda dengan kecepatan yang berubah beraturan. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih gimana grafiknya untuk benda yang bergerak dengan kecepatan yang berubah beraturan. Jadi grafik V versus T-nya adalah garis lurus miring. Jadi bisa dari sini naik ke sana ya. Jadi kita tahu dia berubah kecepatannya dari kecepatan U pada saat T-nya 0 sampai kecepatan V pada saat T-nya adalah T. Nah, pertama-tama kita hitung dulu gradiennya untuk mencari percepatan. Seperti kita tahu, rumus gradien adalah V2 min V1 dibagi T2 min T1. Oke, jadi kita dapat gradiennya adalah V dikurangi U dibagi T kurangi 0. Kita mendapat persamaan A sama dengan V dikurangi U dibagi T. Kita kali silang, T dengan A-nya kita kali silang, jadi kita dapat V dikurangi U sama dengan A kali T. Nah, kita pindah ruas ya, sahabat. Negatif U-nya kita pindah ke ruas seberang, jadi positif U. Oke, kita mendapatkan rumus akhirnya adalah V sama dengan U plus A kali T. Dengan U adalah kecepatan awal, V kecepatan akhir, A percepatan, dan T adalah waktu. Ingat, semuanya harus dalam satuan SI. Oke? Selanjutnya, kita menghitung jarak dari benda yang bergerak dengan kecepatan berubah beraturan. Kita hitung luas di bawah grafiknya. Dan bentuk grafiknya adalah trapesium. Harus ingat, luas trapesium apa? Luas trapesium adalah jumlah dari dua sisi sejajar dibagi 2, lalu dikali dengan tingginya. Nah, dari grafik di samping, kita bisa tahu nih, luas trapesiumnya adalah U tambah V dibagi 2 kali T. Jadi kita punya rumus untuk jarak adalah U plus V per 2 dikali T. Oke, jadi kita udah dapat dua persamaan ya. Yang pertama tadi V sama dengan U plus A kali T, dan yang kedua adalah U plus V dibagi 2 dikali T.
Nah, kita harus substitusi dua persamaan di atas. Untuk persamaan kedua, V dari persamaan kedua harus kita ganti dengan persamaan V di persamaan yang pertama. Jadi, yang kedua menjadi S sama dengan U plus AT dibagi 2 lalu dikali T. Setelah itu kita bisa olah dengan kemampuan aljabar kita ya. Semestinya sahabat Athena sudah dapat nih di kelas 7 dan kelas 8 SMP. Nah, nanti kita langsung dapat persamaan dari S adalah U kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Oke, kemudian yang terakhir masih berangkat dari persamaan pertama dan persamaan kedua tadi ya. Persamaan pertamanya adalah V sama dengan U plus A kali T, dan persamaan keduanya adalah S sama dengan U plus V dibagi 2 dikali T. Nah, persamaan pertamanya kita bikin T sebagai subjeknya. Jadi V sama dengan U plus A kali T bisa menjadi T sama dengan V dikurangi U dibagi A. Selanjutnya, T sama dengan V dikurangi U dibagi A kita substitusikan ke persamaan kedua. Jadi, setelah kita nanti olah dengan kemampuan aljabar kita, akan kita peroleh rumus akhirnya V kuadrat sama dengan U kuadrat plus 2AS. Ya. Nah, itu semua adalah rumus kinematika, baik untuk gerak yang kecepatan konstan dan gerak yang berubah peraturan kecepatannya. Oke, mudah bukan? Jadi sebenarnya kalian nggak harus ngafalin rumusnya nih. Kalian bisa turunin dari grafik V versus T. Untuk tips-tips belajar yang mudah lainnya, bisa tontonin channel kita terus, Athena Study Center. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe. Bye! Athena Study Center, Jalan Wat Gandul Dalam nomor 125, dan kami juga hadir Jalan Padma Boulevard Selatan nomor 23 Semarang. Untuk info lebih lanjut, silahkan hubungi nomor yang tertera atau melalui website kami di www.athenastudycenter.com. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe our YouTube channel.